Yang kami muliakan, dari hasil observasi yang dilakukan oleh beberapa pemuda dan para pakar, realitas pemimpin sekarang ada di antara mereka yang termasuk dalam pemimpin yang memiliki indikator Imam Qadim. Ada di antara mereka yang kadang-kala kebijakannya tidak pro-Islam, bahkan mereka memilah dan memilih rakyatnya dengan tim sesnya. Yang selanjutnya, setelah menjadi pemimpin, mereka dilatar belakangi oleh seorang yang tidak memiliki skill, bahkan terjebak sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz yang akhirnya akan berakibat ujungkan diri. Dan ini dengan agama, pendidikan formal dan non formalnya di bawah standar. Yang selanjutnya tidak menguntungkan. Ini kita filsafat pendidikan dan sekaligus yang sama sama dan mampu dengan Hanan Ataki yang kami dipenuhi dengan pemuda. Semoga RT juga telah diperhatikan oleh beliau. Kami persilakan 20 yang mulia untuk yang nantinya akan kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Kepada yang mulia Dr. Amri Fatmi, LCMA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Laka izin kepada MC untuk luntuan berdiri bentang. Luntuan kalian adun-adun ada sedikit susah kalian. Mata luntuan kepada wajib abu-abu, kepada senior-senior luntuan Nabah Fadil Rahmi. Mungkin berkat doa beliau ke awal itu tadi luntuan terus ke Mesir. Siapa tahu. Nah doa dengan bawa benar anak Aceh tu ulang gunung ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan itu kami juga sampai ke Mesir ya. Kemudian kepada kawan-kawan IKAT Aceh Utara yang telah memfasilitasi, kemudian juga kepada RTA Aceh Utara yang telah menggagas ide ini dan memfasilitasi kami untuk sampai ke tempat ini. Kemudian kepada seluruh organisasi pemuda Aceh Utara, mohon maaf tidak sebutkan satu persatu karena 20 menit saya hidup ya. Jadi ketua LKMA tanpa mengurangi penghormatan kepada memandung adun gure-gure abu-abu tengku-tengku memandung ado-ado yang dimuliakan Allah. Nah, sebenarnya halamangat luntuan pegahaba malamnya kita kan mungkin malam atau sesi pertama atau ya fursah pertama tak luntuan di Aceh Utara pegahaba.
Tapi langsung masalah prepaid dulu, ya. Jadi kan Tuan Pegah, Pak Tengku Hafiz, kita bicara masalah problematika anak muda saja, seperti apa? Enggak Ustaz, ini sudah menjadi kesepakatan bersama langsung bidang politik nih kita, ya. Jadi 2 malam kemarin saya di Langsa untuk kajian anak muda, dan malam ini di Aceh Utara juga alhamdulillah untuk kajian anak muda. Tapi betul-betul saya ingin sampaikan, saya senang sekali kesempatan yang diberikan kepada kami ini, ya, hadir bersama saya abang dan saya di sini, Bang Helmi, yang beliau juga tinggal di sini. Alhamdulillah tadi saya makan di rumah beliau, alhamdulillah beliau antar ke tempat ini. Jadi karena anak abang ini maka jido hanayo do, ya. Kita ini masalah kuado menjadi abang dan anak buku ya. Ya. Jadi topik yang akan kita bicarakan pada malam ini tentang masalah pemimpin ideal untuk Aceh. Kalau kita mau baca di buku sudah ada, nggak perlu dibahas Ustaz. Tapi saya membahas dari sisi akademisi dan ilmu pemikiran. Ya, mungkin di sini akan kita nanti setelah itu, ayo sama-sama kita, bahkan saya minta dari yang hadir ini untuk menentukan. Ya, untuk menentukan, tapi setelah paham ini, ya 15 menit akan saya uraikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maaf, ibu-ibu kebiasaan jamaah Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ingin kami uraikan secara ilmu pemikirannya dulu. Pertama, secara pemikiran, kamu hanya pernah pemikiran, tentunya praktek langsung, karena itu ada kecenderungan seperti itu. Tetapi di dalam sejarah, pemikiran lebih dahulu harus jelas, baru kemudian action. Nah, kalau kita lihat kepada Aceh saat ini, sebenarnya Aceh itu berada di titik apa di dalam sejarah dulu? Kenapa menjadi pertanyaan ini? Orang-orang curang itu bisa naik terpilih. Kenapa cakap yang melawak-lawak itu kena cik, ya. Kemudian yang kurang pahpi kena cik, bisa terpilih juga, ya. Maaf cakap ini, bukan menuduh, bukan. Tapi kan itu bervariasi ya. Lalu setelah terpilih siapa saja, lalu kemudian kita ramai-ramai untuk apa? Kita menjatuhkan mereka, menganggap mereka tidak berkompeten. Tapi mereka terpilih loh, secara sah di atas kertas. Kita rujuk ke belakang dulu sebentar. Dalam ilmu pemikiran ada namanya dengan grand narasi. Grand narasi itu narasi besar dalam setiap masa dan waktu. Kita rujuk ke Aceh dulu pada awal abad 20. Apa kira-kira grand narasi yang ada di Aceh pada saat itu? Kita dijajah oleh Belanda dan Jepang. Grand narasi adalah sebuah pemikiran yang sama antara semua lapisan masyarakat terhadap satu titik, satu poin. Maka grand narasi ini yang menentukan nantinya siapa yang mereka cocok untuk mewakili kita untuk mengeksekusi banyak permasalahan. Nah, grand narasi dulu ketika di awal abad 20 apa? Kita dijajah Belanda, kita dijajah oleh Jepang. Ya. Lalu perjuangan gure-gure gupegat daya, gupegat sikula untuk menyelesaikan grand narasi kita apa? Lepas dari penjajah. Hana bahasa lain, hana lain teguh. Maka anak dayah, anak pondok yang hebat keluar dari pondok berjihad fisabilillah, berarti berhasil gurainya. Kenapa? Grand narasi kita nggak ada kedua, lepas dari penjajah. Lalu wanita di kampung Cut Mutia di sini mandumnya, ya, bekerja dengan semua kemampuan dan lapisan untuk satu narasi besar kita bersama, lepas dari penjajah. Sehingga abu-abu kita nyo zaman gubernur kita nyo monya lepas dari penjajah tanyo tenang matang pasti maju. Kita lepas dari satu grand narasi, kita sepakat dulu semua itu. Maka semua kita bekerja untuk itu. Hana masalah sekali. Setelah penjajah berhasil, grand narasi kita adalah pada saat itu Aceh dengan Indonesia. Apa hubungan kita ini? Masuk jadi negara Indonesia atau bukan? Akhirnya bagaimana? Orang si Ibetanyo, tokoh-tokoh Aceh ya telah mengambil kesimpulan. Sudah selesai grand narasi itu. Maka tokoh-tokoh yang muncul dalam masalah Aceh masuk bergabung dengan Indonesia, kita bisa tentukan siapa tokoh-tokohnya. Kenapa? Mereka bermain menjadi pemain untuk grand narasi itu yang berubah setelah penjajahan. Semua kita sepakat. Maka rakyat Aceh sanggup membeli pesawat karena apa? Ini grand narasinya sama. Ya. Kita
siap masuk dengan Indonesia, lalu kita siap untuk berkorban, sumbang. Kenapa? Ini sepakat loh kita. Oh yuk, nggak ada yang berkhianat untuk masuk ke Indonesia, nggak ada berkhianat mungkin pada saat itu. Grand narasi, mungkin ada 1-2 yang nggak mau, itu grand narasi kecil. Itu kecil, narasi kecil. Narasi besarnya siap bergabung, berjuang bersama Indonesia. Maka nggak heran pesawat pertama dari Aceh, karena mereka siap, semua sepakat, walau dengan bom manok belum, semua berjuang untuk satu narasi yang jelas. Lalu mungkin kalau kita lompat masih di abad 20, narasi kita apa? Ketika kacau, karu, ya, dengan kita lihat dengan bentuk perjuangan lain bangsa Aceh pada saat itu. Ini ada hubungan Aceh dengan Indonesia, kiban, sangkahan apa? Ya. Lalu nggak jelas antara hubungan Aceh dengan Indonesia. Mulailah terjadi apa yang terjadi. Saya juga luntuan di kampung di ujung Lebat di Lumputu, merasakan hidup tangtung kecil di dalam kondisi itu. Maka duduk di kedai kopi, dari kedai kopi sampai ke Senayan, orang mengingat yang di Senayan ngomong masalah perdamaian Aceh siapa-siapa saja pada saat itu. Jadi nantinya oleh Undang-Undang kayaknya benar. Teringat kita, kenapa? Mereka menyuarakan apa yang dibicarakan di kedai kopi. Grand narasi kita saat itu adalah gimana perdamaian bisa terwujud dengan Indonesia. Nyompe karu dia getah berat-beratnya, ya. Maka masyarakat Aceh dengan segala lapisannya menginginkan siapa yang mampu memperjuangkan narasi kita bisa damai. Apa mau merdeka atau damai dengan baik? Apa yang akan terjadi ini? Terus begitu kan? Kami ingin sampaikan ini loh. Ada setiap masa ada narasinya. Yang dengan narasi itu kita semua ajak sosok mantan tokoh-tokoh lapisan masyarakat, baik tengku, baik tokoh masyarakat atau orang bawah, yuk berjuang kibancara ditanya untuk narasi yang sama, nyo tanya sepakat, nyo masalah tanya orangnya. Maka yang naik ke DPR yang terpilih, so yang coba boleh pegah bangsa Aceh, so pasti terpilih kan? Anak bayi terpilih kira, bahkan ini suara kami. Alhamdulillah kita sudah damai. Narasi itu sudah selesai. Sekarang kita masuk pada masa narasi apa sekarang? Kita Aceh ini. Itu adalah ilmu pemikiran namanya. Grand narasi kita apa? Ulun tuan yakin abu-abu, tengku-tengku, ado-ado, gure-gure, adu-adu, hana dong pegah. Itu masalah dari orang-orang adu. Persis seperti masalah perdamaian dulu. Menyambut zaman kabere, cikajelah harus damai atau bagaimana, merdeka atau damai. Antara dua itu, siapa yang banyak ngomong merdeka, ya betul ingin merdeka. Siapa ingin damai aja, ya udah damai. Tapi sekarang alhamdulillah itu sudah selesai. Sekarang kita berada di narasi apa? Nah, ketidakjelasan narasi kita saat ini itulah yang menjadikan Hana Musa wajah terpilih. Lalu kita kecewa dengan mereka. Kenapa? Tanya mudah tidak boleh ada tipe pekawai. Ya, yang melagu bina, yang melawak bina, maaf cakap misalnya, yang macam-macam Hana dan Musa tiba-tiba kata gimana cara leh? Why? Kenapa? Karena kita tidak punya narasi yang sama. Orang Aceh Utara yang cara pegah abah meno, pakai dia yang akan terpilih. Orang pilih, nah cara meno, orang pilih lagi yang bisa Watet lo gede, masing-masing jaga Bondro. Kenapa kita tidak punya narasi yang sama untuk saat ini? Nah, dalam hal ini, dalam sejarah disebutkan, ketika tidak ada narasi yang sama diperjuangkan oleh sebuah masyarakat, sebuah bangsa, pada saat itulah ketidakpastian politik terjadi. Kalau ini lama terjadi, mutamah menodanya. Itrun. Siapa saja mau kita naikkan, Bupati Aceh Utara, Bupati PD kah, ya? Sosok yang dapat mandu mana pah lego. Yang mereka juga tidak tahu perleno pula ilai kurun rawan. Yang namanya dilo tu pun dia tahu nyaman dong yang lain. Contoh misalkan, yang lain saya buat apa? Kayaknya pihanan itu akhirnya apa? Ya makin miskin mendang kalau ke tajuk nomor mau tuafa mendang yang nanya mendang. Lalu jadilah label untuk naik kampanye ya rumah tuafa mendang, ya mendang. Yang lain lebih daripadanya, masalah kita bukan rumah tuafa aja. Ya, ini kami sampaikan itu loh.
grand narasi harus kita sampaikan. Kita belum ada kejelasan Aceh hari ini grand narasinya apa. Baik Ustaz, kalau begitu kita kalau lama tidak jelasnya grand narasi kita orang Aceh, kita akan turun ke bawah. Nah sekarang kita cara menyelamatkan Tanyo Acehnya daripada tercipta sebuah grand narasi itu. Bagaimana menciptakan grand narasi ini dalam sejarah ilmu pemikiran? Menyanyo tercipta baru ke drone dicocok buhana. Uri debu jo han cocok debu ron. Han cocok debu ron. Han cocok debu ron. Yang nyo cocok, yang di hana cocok. Kenapa? Sudah jelas grand narasinya. Maaf, Lord Tuan Dunia benar hanya sekedar situ saja. Bagaimana grand narasi tercipta? Sebuah perubahan besar. Ini kan membuat perubahan berarti. Ada grand narasi baru, buat perubahan baru. Itu kembali kepada bagaimana Rasulullah dulu berjuang kita lihat dalam ilmu pemikiran, dalam skema ilmu pemikiran. Rasulullah memulai perubahan di Mekah itu dan juga di Madinah kemudian itu memulai dengan apa? Bahasa orang sosialis mengatakan dengan sebuah ideologi. Sebuah ideologi. Sebuah ide. Nabi Muhammad SAW memulai dengan sebuah ide, dengan dalam tanda kutip ya, pemikiran, ide. Tapi ide ini dari Allah. Sumbernya dari Allah, bukan dari beliau. Beliau mendakwakan agama Islam itu adalah sebuah ide baru bagi sebuah masyarakat di masa itu, tapi sumber ide itu dari Allah. Itulah dinamakan dengan agama. Beliau mulai dengan sebuah ide. Siapa yang menyambut ide beliau? Dalam ilmu pemikiran semua ide baru ditolak di mana saja. Walaupun itu dari Allah sekalipun, itu ditolak. Makanya nabi-nabi semua mendapatkan tantangan besar dari kaumnya. Kenapa? Membuat hal yang baru. Walaupun dari Allah loh. Ini harus kita catat. Hai dari Allah gemen. Itulah asyik dia. Perubahan sebuah bangsa seperti itu. Lalu kemudian Rasulullah kita lihat berhasil membawa perubahan ini dengan sunnatullah. Gimana cara? Beliau mendekati Darun Nadwah di Mekah itu. Darun Nadwah itu adalah kumpulan daripada pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh penguasa-penguasa Mesir. Beliau mendekati itu. Itu yang beliau hiwar selalu. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab banyak ceritanya. Kenapa? Banyak cerita Abu Jahal, Abu Lahab. Itu adalah orang-orang anggota Darun Nadwah yang punya ibaratkan parlemen Quraisy yang mereka punya kuasa untuk itu. Beliau dekati itu dengan ide-ide beliau, dengan ajaran Islam, dengan akidah. Ternyata nggak mempan. Nggak mempan. Lalu kemudian ide Nabi disokong oleh siapa? Nabi untuk membawa ide baru ini disokong oleh konglomerat. Enggak dengan ia babah putih Nabi, Hana. Tapi dengan apa? Ada konglomeratnya. Siapa? Istri beliau langsung. Khadijah. Ya. Ada Abdurrahman bin Auf. Ada Abu Bakar. Ada Utsman. Itu semua orang-orang pertama masuk Islam. Itu konglomerat semua itu. Itu penyokong ide Nabi. Penyokong agama. Idenya maksudnya adalah agama maksudnya. Ya. Tapi kita bahasan ilmu pemikiran sebuah ide. Tapi ide dari Allah. Itulah agama yang benar. Disokong. Nah pada saat sudah disokong, kita lihat langsung dituju kepada pakar, pada penguasa dan tokoh. Itu langsung Nabi pergi ke tempat itu, lalu disokong terus oleh konglomerat yang baik. Itu sudah betul cara Nabi. Caranya hanya salah, kau betul, tapi belum berhasil. Cara sudah betul, tapi belum berhasil. Akhirnya apa? Nabi ganti strategi. Nabi mulai bicara dengan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Pada yang Mekahnya hasil. Konglomerat sudah menyokong beliau. Tapi ternyata tidak berhasil. Bicaralah beliau dengan kabilah-kabilah di luar Mekah. Hiwar beliau dengan kabilah-kabilah di luar Mekah. Siapa yang mau terima ide beliau perubahan ini? Nggak ada yang diterima ternyata. Pergi ke Taif, nggak mau terima juga. Bele takkan ide pribadi beliau haidum ihom. Itu makna beliau keluar dari Mekah tuh untuk bicara dengan orang di luar Mekah.
Artinya Nabi bicara dengan lapisan lain daripada masyarakat. Kalau lapisannya hai terima, lonjak pada lain. Tapi caranya benar tuh. Mulai dengan tokoh, dengan ada konglomerat yang menyokong ide baru. Lalu setelah itu nggak berhasil di Mekah. Mulailah Nabi bicara dengan tokoh-tokoh Madinah yang datang haji. Tetap tokoh-tokohnya dulu. Makanya ada Bai'ah Aqabah pertama dan kedua itu tokoh-tokoh daripada lapisan masyarakat Madinah. Tokoh-tokoh ini yang gemak dengan Nabi. Yang mereka berjanji kalau seandainya nanti tahun depan kami akan berhaji lagi, kami akan bawa orang-orang lagi. So yang mego, orang biasa atau tokoh? Tokoh, kau orang biasa. Ya, berhasil diterima sama tokoh, ternyata betul. Di luar ekspektasi Nabi, jumlah yang datang itu sampai 70 orang lebih masuk Islam. Ada wanita dari dua kabilah yang sedang berperang, Aus dan Khazraj. Padahal tokoh orang Aus dan Khazraj sedang berperang itu. Kedua belah pihak ini ada. Ini mengejutkan bagi Nabi. Kok bisa? Dua kabilah sedang berperang, tapi mereka siap menerima sebuah ide perubahan. Mereka sepakat berhenti. Mereka sepakat terhadap satu ide perubahan daripada Nabi. Muhammad benar, Muhammad ini Nabi Allah, apa yang dikatakannya benar. Berarti kita Aus dan Khazraj, perjuangan kita bukan kayak kita mau perang saya kira dua posisi, tamu perang demi Nabi Muhammad. Mereka menerima satu grand narasi baru. Karena terima, hana perang saya kira oleh, hana posisi mau perang demi Nabi Muhammad. Maka mereka mengikrarkan, kami akan membela engkau wahai Muhammad dengan jiwa, dengan anak kami, dengan harta kami. Hijrahlah ke Madinah. Jadi dua suku yang berseteru sepakat dengan satu grand narasi. Siapa? Topiknya Nabi Muhammad hana lain ber, hana perang lain. Hana perang lain. Topiknya Nabi Muhammad. Udah. Pentingnya ada satu kesepakatan terhadap grand narasi bersama. Orang Aceh Pidi, orang Aceh Utara, apa grand narasi kiranya? Sama-sama aja. Supaya di sidro yang lagi itu mohon. Dari Pidi dengan Aceh Utara maksudnya. Ya jelas, puai deh. Hana puai lah, kaki berarti dia tak dapat perang tinggal. Pani awak Aceh Utara hana apa yang guys? Kudu awak Pidi dia hana apa sih? Nggak ada satu grand narasi kita. Nah, kemudian Rasulullah SAW kita lihat berhasil di Madinah. Berhasil beliau karena apa? Enggak sendirian, disokong oleh semua lapisan masyarakat Madinah, terkhusus Aus dan Khazraj yang paling besar. Yahudi nyokong juga kan? Nyokong. Yahudi di awal itu nyokong. Makanya mereka mau buat fakta Madinah, disepakati oleh Yahudi dengan Nabi. Kamu sokong sih, menyenayang perang Madinah sama-sama lawan. Berarti sokong Nabi siapanya? Itu loh namanya sebuah grand narasi besar. Kapan itu terwujud? Negara akan yang hana aja kena. Pelong yang kena. Akan terwujud itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, inilah yang kami sampaikan. Untuk mencari sebuah kriteria pemimpin mulai dari kecil mungkin sampai bupati dan gubernur kita nanti nyawa yang hek gitu nyawa. Kita belum punya grand narasi bersama. Lalu dengan demikian berarti grand narasi itu dimulai oleh satu orang, boleh jadi. Gemeh sebuah ide baru, Lesirauren di Aceh. So, nah ide itu boleh saja siapa yang bawa, atau dibawa oleh sebuah orang kawan-kawan RTA, kawan-kawan KMPI, atau kawan-kawan IKAT, boleh saja. Kita adu ini. IKAT lebih apa masalahnya, RTA lebih apa permasalahannya, kemudian KMPI masalahnya. Orang dayah kita dan di dayah bicara banyak masalah ini. Ini membuat tajuat sebuah grand narasi loh. Tapi mungkin hanaikap untuk loh. Bahkan haikap. Kalau Nabi Muhammad sendiri kan memulai, tapi dengan sunnatullah yang betul. Ada yang saat didukung oleh konglomerat, kemudian juga tokoh-tokoh yang didekati. Saat nggak mempan, Nabi tetap berjuang. Maaf cakap hari ini kitanya udah buka acara 3 lagi nyo mungkin lihatnya tatuk arah jaro lagi kauri ka selesai urusan. Yang pingan-pingannya begini mendung tanya kali ka selesai. Nang acara rayu acara. Lihatnya punana buka lo untuk acara kelanjutan dari acara yang sudah. Apa?
hana minta dana tu punah acara lain bagi sponsor bukan mungkin judul lain lom kalau judul lain lom jadi judul lawai kiban man hana tidak lanjut hana berarti pejuang untuk sebuah grand narasi tidak ada konsisten. Kalaulah di sini permasalahan kita adalah banyaknya duafa, banyaknya banjir, silakan orang Aceh Utara buat sendiri. Tanya tak kalian pun. Nah, dalam diskusi seperti ini kita wujudkan dengan banyaknya lapisan masyarakat. Kamu sang setuju idenya. Masalah kita di Aceh Utara adalah saduane. Nyuke adalah politik kita perjuangan terhadap 2-3 macam hal yang harus kita perjuangkan. Orang konglomerat yang napen siap membantu idenya. Kemudian orang-orang soleh tentu abu-abu kitanya bersuarakan dalam majelis taklim atanya cip ya. Sampai akhirnya YouTube begalam atanya cip ago ya. Bagi rekupi watem dawa atanya cip. Kaberehnya. Mereka terus bagi rekupi lagi sudah bagus. Itu akan terbentuk satu grand narasi. Dia butuh waktu dan konsistensi daripada orang yang memperjuangkan itu. Nah, sekarang saya ingin mengatakan rusaknya sebuah negara kadang itu disebabkan juga oleh para elit politiknya yang tidak berkompeten. Dan itu contohnya terjadi langsung. Libanon hari ini. Yang perlu tadi depan sih bahasa dunia luar negeri. Libanon hari ini adalah menjadi negara yang gagal padahal tidak terjajah. Hanai kamang awak asing Libanon. Ya, mereka punya lapisan masyarakat jelas, ada Kristen, ada Syiah, ada Muslim, ada apa lagi? Ada beberapa lapisan. Ini jelas, kamu pilih-pilih urut. Tapi semuanya sudah ada yang sudah dibagi kekuasaan. Kristen sudah berkuasa menjadi presiden, orang Sunni akan menjadi akan menjadi PM dan orang Syiah sebagai kepala DPR, kepala parlemennya. Kanyan kajelah. Tapi nanti apakah anak aman? Elit politiknya rusak. Tidak ada yang menyuarakan yang mereka mau. Mandung yang ayat itu ancu. Sampai orang Libanon mau ngambil uang di bank semua pakai senjata. Jo penglon. Punya anak jo penglon pakai senjata apa yang pakai ini? Itu satu contoh negara yang rusak politiknya gara-gara elit politiknya rusak. Maka kita tidak mau Aceh atau negara Indonesia yang sudah tertata baik ini rusak nanti gara-gara elit politik yang kita kirim terus adalah tidak benar, tidak memperjuangkan apa yang kita inginkan. Nah, kata Sayyidina Umar, kama takununa yuwalla alaikum. Kiban gata, maka begitulah pemimpin kita. Itu betul. Jadi kalau demikian, saudara Lun yang dimudahkan Allah, 20 menit ya. Itu dimulai dengan ide. Menyebutkan bahwa kamu hanya perlu ide, tidak bisa terpulun yang dimuliakan Allah. Kita perlu lagak tak lagi wawancara di kedai kopi lagi. Kenapa? Supaya grand narasi itu mudah terbentuk. Ketika beliau diskusi bersama, jangan segan dan jangan takut ada pemikiran yang berbeda. Jadi benar yang pegang, menurut lun hanapai sangat. Ayo, tak pegang pakan hanapai. Perbedaan itu kita diskusikan bersama. Maka di sini yang saya sampaikan, kita perlu mempersiap supaya hadirnya pemimpin yang baik. Yang 5 menit itu ada kemah, bagian akhir lagi langsung. Ya. Nah, pertama adalah, jadi tanya perlu kita pegang, baik tamita engket yang enggak buat saat banjir. Baik, ini saat banjir, menyenang. Nyo yang minta muluh pada saat banjir. Menyenang banjir, namuluh. Mati hana banjir, hana muluh. Tak pegat lagi tanya, ini tampak muluh kedua itu. Yang raya long dan laga. Ya. Maka pemimpin juga seperti itu. Kita harus set. Bagaimana supaya pemimpin kita bisa lahir? Kami sampaikan di sini ada 8 langkahnya. Singkat saja. Para ulama dan pemikir menciptakan dan menyebarkan pola pikir yang soleh dan berkemajuan. Jadi, tanya na ulama, na pemikir, na tokoh. Tolong disuarakan pola pikir yang betul, wacana yang good untuk tanyoke. Ya. Nyo mau pulang ba abu-abu kita nyo, ba akademisi kita nyo untuk menyuarakan itu. Konsisten disuarakan. Ini yang kita butuhkan sekarang.
Kemudian adalah sistem pendidikan yang baik dan iklim lembaga pendidikan yang sehat. Nah, supaya pemimpin yang baik dari daya pendidikan kita sekolah dan lembaga pendidikan yang sehat. Anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang mereka manusiawi dan mereka butuhkan yang baik. Lalu kemudian sosial masyarakat yang menghargai orang cerdas dan mendukung aktif pada aktivitas. Masyarakat kita hari ini mau tidak menyena ide baru disokong rame-rame atau katanya ingin tak sokongnya? Ini nanya itu kita atau kita ada baik kita sokong seperti ayo rame-rame. Yang punya uang sokong ide ini. Yang punya ide tambahkan idenya. Yang hanya ide pokoknya ide tenaga. Itu berarti berkemajuan itu pemimpin yang baik daripada masyarakat yang seperti itu. Kemudian masyarakat yang terbuka terhadap ide baru dan perubahan kebaikan. Yang perlu kepada masyarakat yang terbuka menyina ide baru bagah data begah yang baru yang berno orangnya itu ya begah wetan. Banyak memang kita terima. Panenanya yang anak med baru kamu ngapung kamu asolo ino nyambat. Itu adalah model masyarakat nggak mampu menerima perubahan. Ya, Nabi tidak memandang ini besar ini kecil, makanya Usamah pada saat itu, ya, Usamah bin Zaid ditentukan oleh Nabi menjadi panglima, di belakangnya Abu Bakar. Dia pada saat itu umat belum bisa. Maka tidak perubahan terjadi negara Madinah cepat terwujud. Kemudian masyarakat ada nahi mungkar. Nyogunanya masyarakat yang curang itu tidak bisa kita terima. Ini sampaikan sedikit pengalaman kami di Kanada. Di Kanada tidak mungkin orang curang terpilih dalam politik. Dan siapa yang bahkan dalam menjadi penajim, menjadi aktor itu nggak bisa sedikit pun namanya itu nggak bisa dipakai untuk kerja dimanapun. Orang kontrak juga PT itu. PT spek meno juga gede. Ketahuan sama cara betul. Yang pun yang KTP-nya kalau mencoreng warna kuning. Apa masalahnya ini? Itu track ikut. Ada dia seperti ini. Katanya Nandro track record itu. Nah, ajukan pekerjaan dimanapun, hasil itulah. Payah nemplung dari Kanada karena satu kecurangan. Pada saat masyarakat tidak menerima kecurangan itu, kita akan dapat pemimpin yang tidak akan curang. Pemimpin yang membawa ide. Maka di sana terpilih. Sebelum saya pergi ke Vancouver, baru saja terpilih wali kota Vancouver. Wali kota Vancouver ini, dia bilang bahwa itu ada di kota Vancouver, ada jembatan yang setiap orang lewat situ harus bayar. Bayar. Jadi semua yang bayar lewat itu padahal butuh mereka. Wali kota ini bilang apa? Kalau saya terpilih, itu yang naik jembatan itu akan free. Malamnya Posiplo ditentukan dia pemenangnya di televisi, jam 12 malam lewat 1 detik moto yang lewat kapreju. Preju moto yang lewat. Lagi menang terwujud. Menyahana lagi kan payah terus kan. Masyarakatnya nggak menerima kecurangan. Nepegang meno nebuh medih, kami tidak bisa terima. Ya, begitu. Kemudian adanya para kaum pemodal yang soleh berkorban dengan harta kemaslahatan agama. Kita harapkan semua orang Indonesia atau pemodal kita yang soleh ini untuk mendukung kebaikan. Jangan
modal itu perbanyak modal yang lain saja, tapi perbanyak modal kebaikan di masyarakat. Lun sokong Anda, sokong, ayo lanjutkan. Kita butuh itu. Dakwah itu, ide baru itu nggak akan terwujud kalau tidak ada penyokong daripada konglomerat. Jadi baik dipikir tiap peng. Yang perlu dipikir adalah pengnya kepui pakai. Betul bukan? Menyebutoi lun senang. Memang begitu perjuangan, perlu uang. Lebih baik uang untuk yang ide yang baik daripada peng tak boleh. Ada tamu perang belum boleh yang berlepas. Anak amunisi kan ada tamu perang. Nyok dalam minum kita nyok dengan buku dengan tulisan. Tadi roju. Ya, kemudian budaya menghargai sesama kita dan berbaik sangka. Yang penting, budaya berbaik sangka. Ini yang perlu kita wujudkan di masyarakat sehingga pemimpin kita juga wujudkan. Maka ini di Aceh kita kepada sesama kita, menghargai. Nah yang enggak hargai. Beawai yang negatif yang enggak yang tidak suka. Budaya menghargai. Budaya kerjasama kita. Tuan ingin sampaikan, kita ada organisasi, ada macam-macam komunitas. Kenapa saring seiring antara komunitas tidak terjadi kerjasama? Pakar. Bahkan nampaknya berkompetisi dan bersaing. Nyo salah dalam pola udek bedanya. Kita sedang di masa nyo matang sari kerodot matang hana mampu tak pegat selaras. Kalau nggak ada kerjasama yang kita wujudkan, grand narasi tidak terwujud. Awalnya kita tuh masalahnya, tapi juga masalah lain. Tidak kolaborasi berarti masyarakat kita tidak sehat, tidak akan terwujud pemimpin yang baik. Lalu kemudian yang terakhir adalah kepedulian kuat terhadap lingkungan, alam dan mindset yang soleh. Ya, mulai tingkat tabah bro, katanya. Kemudian masalah alam katanya, bagaimana polusi alam itu dipikirkan juga. Sehingga masyarakat akan menghasilkan pemimpin yang baik. Sekian, terima kasih pembukaan daripada Tuan. Mudah-mudahan tambahan ide bukan yang lain tapi memperkaya ide yang sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan kepada pemateri kita pada malam yang berbahagia ini yang telah memaparkan, tentunya ini menjadi